Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini AC Teknik akan berbagi tentang memperbaiki dual AC kaset Daikin berkapasitas 5 PK. Keluhannya mati total. Menurut pengakuan teknisi, ini akibat kesalahan pemberian arus. Modul ini modul baru dan AC baru ya. Tapi ketika dipasang oleh teknisi, sikringnya putus. Menurut pengakuan teknisi, mungkin dia merasa bersalah memasang arus pas. Ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk AC ini ya, selama arus pas yang dipasang itu satu pas, terbolak-balik misalkan satu jadi negatif, dua jadi positif, ini tidak akan ada masalah kalau memang listriknya satu pas. Terkecuali diberi 3 pas, mungkin akan terjadi kerusakan begitu ya. Jadi tidak perlu merasa bersalah kalaupun ini baru lalu dipasang dan ternyata sikringnya meledak ya. Mungkin itu rusak bawaan gitu ya. Kalau memang listriknya satu pas, tapi kalau dikasih 3 pas ya memang bersalah ya. Ini memang AC baru dipasang gitu. Belum pernah dinyalakan, tapi ketika diberikan arus dia sikringnya langsung putus, lalu diganti lagi sikringnya tetap tidak mau hidup. Nah, inilah permasalahan yang akan diatasi oleh AC Teknik kali ini tentang modul AC Daikin kaset berkapasitas 5 PK. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dulu ya sebelum melakukan perbaikan. Ada apa gangguannya, di mana letaknya, seperti itu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita harus mengeluarkan dulu modul ini dari casingnya ya. Kita keluarkan modul ini dari casingnya, terlebih dulu kita melepas soket-soket yang masih menempel di area modul ini. Hati-hati ya cara menyabut soket-soketnya. Pertama kita lepas dulu nih yang kecil. Ada penguncinya di bawah sini ya, kuncinya tekan, pastikan kuncinya tercubit oleh jari kita, lalu cabut. Nah itu mudah ya, terlepas. Kemudian yang bagian sini nih, remote wirednya, cabut. Kemudian ini soket display ya, powernya kita cabut juga. Ada penguncinya ini. Nah tuh mudah ya. Oke, sudah terlepas semua soket-soketnya. Kemudian kita keluarkan modul ini dengan mencari penguncinya. Ini penguncinya di sini nih. Nah, ini tekan dulu satu ya dengan jari tuh, tunjuk. Angkat ke atas sedikit. Tuh ya, ngangkat sedikit. Jangan dulu langsung semua. Ini kunci nomor 2. Angkat lagi. 2, tuh ya, sedikit aja. Kunci nomor 3 sini. Nah, udah semua. Tuh ya, terangkat. Oke, setelah ini baru kita cek dengan multitester. Ukur-ukur jalur mana yang putus atau komponen mana yang putus. Kita mulai mengukur dengan tester. Langkah pertama, pastikan dulu testernya itu ada di posisi skala ohm ya. Nah, kalau yang menggunakan buzzer, pastikan ini berbunyi ya. Langkah kita selanjutnya, kita harus cek bagian thyristor atau dioda ya. Kita cek dari jalur power ini ke dioda sampai enggak ya. Kalau sampai baru kita cek komponennya, thyristor atau dioda. Lanjut kita mengukur jalur dari power ke dioda. Soket di sini ya. Soket power tuh ya. Nah, dari sini 1, 2 ini akan diukur jalurnya ke dioda. Pastikan nyambung. Nah, dioda di sini. Ya. Nyambung. Nyambung. Sampai sini nyambung. Sampai sini nyambung. Nah, karena tidak nyambung sampai sini karena di sini dihambat oleh
relay star ya. Ada relay star di sini gitu. Untuk start permulaan. Nah, sampai di sini dulu. Ini kaki relay nih. Kalau nanti sudah start, dia akan masuk sampai sini dan lanjut produksi arus regulator. Lanjut kita ukur dioda 4 kaki. Dioda pembalik pasa untuk membalikkan pasa dari AC menjadi DC ya, 220. Ini kaki-kakinya ini 4 kaki ini ya. Kita posisikan dulu ya, merah hitam di pinggir, merah di tengah. Berbunyi. Coba kita balik, masih bunyi enggak? Masih bunyi. Berarti ini dioda koslet, nggak bisa dilanjutkan, nggak bisa dikasih arus. Tuh, kiri kanan juga koslet. Nah, ya. Jangan dikasih arus. Ini akan merontokkan yang lain-lain. Seperti itu teman-teman ya. Pengusutan jejak awal kita untuk memasukkan power, dan ketika dimasukkan powernya sikringnya meledak. Nah, sampai di sini aja dulu ceknya. Pastikan ini bermasalah atau tidak. Sekarang kita masuki proses mencabut dioda ya. Karena dioda ini koslet ya, harus diganti. Kita cabut satu persatu kakinya dengan sedotan timah pelan-pelan, karena ini sordelannya atas bawah. Tidak mudah nyabut ini. Sordelnya harus yang betul-betul panas ya. Sesudah disedot timahnya, sudah tidak ada timah lagi di permukaan ini. Goyang-goyang sedikit ya. Lihat ya teman-teman tuh, saya goyang-goyang tuh dikit-dikit. Nah, ini pelan-pelan aja nih. Sabar tuh supaya dia semakin lunak dan akhirnya mau keluar gitu. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti akan tercerabut. Nah, sudah ya, keluar. Nah, seperti ini cara mengeluarkan dioda yang sordelannya atau komponen apapun yang sordelannya atas bawah ya. Tuh, sordelannya atas bawah. Ya. Ini ada sordelan, di sini juga ada sordelan. Setelah terlepas dioda ini, kita pastikan ukur lagi ya. Itu sebagai protap ketelitian ya. Elektronik harus teliti. Kita lanjut mencari dioda pengganti. Ini dioda penggantinya. Jangan lupa kita harus ukur dulu ya. Walaupun ini baru, tetap harus diukur. Nah, sini supaya kelihatan ya. Tengah ke pinggir ya, 512 dibalik, nggak boleh ada ya, gitu. Tengah ini ke pinggir 512 dibalik, nggak boleh ada. Nah, ini dioda bagus ya, pengganti, tinggal kita pasang. Kita balik posisi PCB-nya. Nah, pasangnya di sini ya, ini posisinya tuh ya. Oke. Jangan lupa kita cari di sini titik positif atau negatif di mana. Ini titik positif di sini ya, terlihat ya. Nih, positif, lihat ya. Oke. Kemudian kita cari lagi titik positif di diodanya yang mana. Nah, kita cari di sini. Oh, ini titik positifnya. Maka titik positif ini dioda dari sini nih ketemu dengan titik positif ini. Nah, kita masukin tuh. Seperti itu ya. Nah, masuk. Nah, sudah. Tinggal kita solder. Penting titik positif dari dioda ketemu dengan titik positif di PCB. Oke, kita balik. Sekarang tinggal kita melakukan penyordelan ya. Gunakan solder yang panasnya cukup untuk menyordel ini, karena kalau tidak mentah nanti. Sesudah disordel juga jangan lupa ya, tetap di ukur lagi dengan tester ya. Takutnya ada perubahan akibat kena panas gitu, dari tadinya nggak rusak jadi rusak begitu. Tetap kita harus
ketelitan itu utama ya. Nah, begitu ya caranya. Oke, mungkin itu aja berbagi dari Aset Teknik. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.